وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Selanjutnya hal yakhtinu al-khuntha al-mushkil. Apakah seorang yang khuntha al-mushkil? Khuntha mushkil ini ikhwah seorang anak Adam yang dia kita katakan wadam ya, wadam. Wadam di sini artinya tidak jelas apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, tapi bukan dibuat-buat ikhwah ya. Mukhannas mushkil ini artinya dia memang benar-benar memiliki dua alat kelamin ya. Dia memiliki dua alat kelamin, ada alat kelamin perempuannya dan ada alat kelamin laki-lakinya. Makanya orang ini dikatakan mukhannas ya, khuntha mushkil, di mana tidak jelas apakah dia laki atau perempuan. Karena untuk paling jelas yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yaitu adalah dari alat kelamin. Apalagi sekarang ikhwah ya. Apalagi sekarang dengan dandanan model ala artis sekarang, apalagi artis Korea, itu sulit kita membedakan dari face-nya, sulit kita membedakan ini apakah ini perempuan ataukah laki-laki. Ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang paling apalagi ikhwah begini, sekarang itu ada yang modelnya itu memang laki-laki yang menyerupai perempuan ya, gayanya gaya perempuan. Terkadang mereka melakukan operasi payudara sehingga betul-betul terlihat seperti perempuan padahal dia ada laki-laki. Padahal dia laki-laki, atau sebaliknya yang perempuan bertingkah pola seperti laki-laki. Demikian, berlenggak-lenggok seperti laki-laki. Jadi ada yang perempuan kepingin jadi laki-laki, ada yang laki-laki kepingin jadi perempuan. Nah ini tak dikatakan khunsa, muskil. Yang perempuan kepingin jadi laki-laki kemudian dia bertingkah seperti laki-laki, dia ada laki-laki. Demikian juga sebaliknya, yang laki-laki kepingin jadi perempuan dan bertingkah pola seperti perempuan, dia adalah perempuan hukumnya. Ya, tidak berubah yang namanya hukum. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia di satu alat kelamin yang jelas, laki-laki atau perempuan. Jadi ini ikhwah tidak dibicarakan dalam masalah ini. Ya. Yang bencong, yang apalagi yang laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya, ini enggak dibicarakan karena mereka sudah jelas kelaminnya. Jenis kelaminnya sudah ketahuan, yaitu laki-laki atau perempuan. Ya, dan tentunya ikhwah ini merupakan sebuah dosa besar ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang seperti ini. La'anallahu al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Itu dia, dari mulai penampilan, dari mulai cara bicara, lenggang-lenggok, demikian ikhwah, cara berjalan. Ya, kalau mereka laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, maka mereka termasuk orang-orang yang terlaknat, haram. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan ini termasuk salah satu dosa besar ya, dalam kumpulan dosa-dosa yang besar. Ikhwah rahimanallahu wa iyakum ya. Yang kita bicarakan ini memang dari lahirnya si bayi ini tidak kelaminnya itu ada dua ya. Kelaminnya ada dua, makanya dia muskil. Nah, dikatakan. Sekarang terus apakah ini dikhitan? Terus yang dikhitan yang mana? Apakah yang kelamin laki-lakinya ataukah dia kelamin yang perempuannya? Sekali lagi, khuntha al-muskil ini adalah yang memang seorang yang memiliki dua alat kelamin. Ya, dua alat kelamin. Hanya saja ikhwah, biasanya ini yang berfungsi itu hanya satu alat kelamin biasanya. Ya. Taib. Sekarang kita lihat
kita lihat apakah kalau seorang memiliki dua alat kelamin, dua-duanya harus dikhitan, dua alat kelaminnya ini harus dikhitan atau dipilih salah satunya. Kemudian kalau dalam memilih, gimana caranya memilihnya? Demikian. Baik. Dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, penulis mengatakan bahwasanya wadh-dhahir wallahu alam, zahirnya Allahu alam, anna hadzal iskal la yabqa fihi ba'dal bulugh, bahwasanya ketidakjelasan alat kelamin seseorang ini yang seperti ini, ketidakjelasan alat kelamin khuntha al-mushkil ini, ya, itu nanti akan sirna seiring dengan ketika dia balik. Ya. Ketika dia balik. Wala budda yazul iskal, dan pasti akan jelas karena akan ketahuan mana yang lebih dominan, mana yang produktif, apakah laki-laki ataukah perempuan, ya. Dan keiskalan itu, kesamaran itu akan hilang. Kenapa? Lidzuhuri alamatu fihi, akan muncul alamat-alamat atau tanda-tanda kelamin yang lain. Demikian. Fa idza jama'a bidzakarihi, apabila dia melakukan hubungan intim dengan zakarnya, dengan alat kelamin laki-lakinya, au kharajat lahu lihyah, atau ternyata jenggotnya tumbuh, au ihtalama, atau ternyata dia mimpi basah, kama yahtalimur rijal, sebagaimana laki-laki itu mimpi, fahuwa rajulun wa hukmuhu hukmur rijal, maka si khunsa muskil itu dihukumi seperti hukum seorang laki-laki. Maka dia seorang laki-laki dan hukumnya adalah hukum laki-laki. Berarti yang dikhitan adalah alat kelamin laki-lakinya. Itu ikhwah. Karena memang ketika seorang balik itu akan nampak laki-lakinya. Ya, akan nampak laki-lakinya. Kalau memang dia laki-laki, akan muncul, akan berproduksilah hormon laki-lakinya. Seperti kumis akan tumbuh, jenggot akan tumbuh. Karena kumis dan jenggot ini nggak tumbuh pada wajah perempuan. Walaupun ada satu dua, tapi nggak selebat laki-laki atau tidak selebat laki-laki. Ya, walaupun ada perempuan yang berkumis, tapi tak selebat laki-laki. Ya, perempuan ada yang berjenggot, tapi tidak selebat yang tumbuh di kaum laki-laki. Itu merupakan ciri khas seorang laki-laki. Ya, ciri khas seorang laki-laki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa in kana lahu thadayan misla thadil mar'at, apabila ternyata setelah dia balik ternyata tumbuhlah payudaranya sebagaimana laki perempuan, aura haidun, atau dia ternyata haid, kama taron nisa, sebagaimana halnya kaum wanita kebanyakan, fahuwa untha, maka dia itu berartilah perempuan, wa hukmuhu hukmun nisa, maka dia dihukumi hukum seorang wanita. Fala yanbaghi ayata'ajjala bi khitanihi qabla tamyizi halatihi ala nahwil madhkur, maka jangan kita bergegas mengkhitan salah satu daripada alat kelaminnya sampai jelas, ya, sampai jelas perbedaan, sampai jelas mana alat kelamin yang produktif, ya, sampai jelas ciri-ciri kelamin dia, jenis kelamin dia, apakah laki-laki atau perempuan, sebagaimana telah kita jelaskan, Allahu a'lam. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di sini penulis mengatakan ya tunggu aja dahulu, karena ini kasusnya kasus yang muskil, kasus yang samar, ya, kasus yang tidak bisa diselesaikan segera. Memang pada dasarnya sebagaimana yang telah kita pelajari, si anak itu ketika balik dia harus sudah berkhitan. Ya, ketika dia balik maka dia harus berkhitan. Ini masalahnya dia jenis kelaminnya nggak jelas, ikhwah. Nanti di khitan yang kelamin laki-lakinya ternyata dia adalah perempuan, di khitan yang perempuan ternyata dia laki-laki. Demikian ikhwah. Makanya akan lebih ahwat ataupun lebih hati-hati, karena mengkhitan ini kan melukai, ikhwah. Ya, melukai. Kalau dia nggak benar, kalau dia tidak syar'i, maka tidak dibolehkan kita menumpahkan darah seorang muslim walaupun hanya 1/6 tetes atau bahkan 1/10 tetes. Itu dia. Makanya ikhwah bersabar, ya, ditunggu dulu mana kelamin mana orang ini kecenderungannya. Ya, kecenderungan dia laki-laki kah atau di perempuan kah, dan itu akan semakin jelas ketika dia sudah balik. Demikian ikhwah
Azani Allahu wa iyyakum. Nah, jadi dengan demikian setelah dia jelas, barulah kita khitan dia sesuai dengan kecenderungan dia ke jenis kelamin yang mana. Demikian ikhwah. Itulah cara mensikapi bayi ataupun anak yang khuntha muskilah. Khuntha muskilah. Sekali lagi ikhwah, ini pembahasan tidak sama dengan orang yang laki-laki mau menjadi perempuan atau perempuan mau menjadi laki-laki. Ini sangat beda hukumnya. Hukum yang laki-laki menyerupai perempuan itu ya hukum laki-laki. Perempuan menyerupai laki-laki itu hukumnya hukum perempuan. Beda dengan ini. Allah Subhanahu wa taala lahirkan dia dengan jenis kelamin yang sudah jelas. Ya. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya ditunggu dulu sampai dia baligh, sudah jelas kemana kecenderungan kelaminnya, maka kelamin yang itulah yang dikhitan. Allahu a'lam bishawab.